Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Culture of Healing yang akan menyampaikan tema Culture of Healing di Banten atau Tolak Balak yang ada di Banten. Nah, kelompok 1 ini sendiri beranggotakan 5 orang, yakni ada Mas Muhammad Agung Prayoga, ada saya sendiri Alif Ma'rifatus Sa'adah, Mbak Miftahul Aziza, Mas Muhammad Nafi, dan Mas Aghisni Maulaya Muhammad. Kemudian langsung saja mengenai poin yang pertama, yakni mengenai gambaran umum masyarakat yang ada di Banten. Jadi, kebanyakan masyarakat yang ada di Banten, masyarakat yang ada di Banten sendiri kebanyakan menganut agama Islam dengan menggunakan mazhab Syafi'i, yakni berupa kelompok Nadliyin yang fanatik. Nah, jadi mereka ini cenderung memberikan respon yang negatif terhadap kelompok lainnya, seperti kepada kelompok Muhammadiyah dan Persis. Namun, mereka ini mulai membuka diri terhadap kelompok-kelompok lain tersebut. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya lembaga pendidikan Muhammadiyah atau Persis yang ada di antara komunitas Nadliyin tersebut. Nah, selain itu juga, masyarakat di Banten juga dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki kekuatan. Pandangan ini bermula dari adanya tarekat yang ada di masyarakat tersebut. Nah, tarekat ini telah ada sejak zaman Islamisasi dahulu. Salah satu bentuk tarekat yang ada pada masyarakat di Banten adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, praktek sufisme atau tarekat seringkali disertai dengan praktek magis atau praktek yang menggunakan doa-doa dari berbagai tarekat yang telah mereka kenal. Nah, di samping itu juga terdapat kesenian debus yang juga menggunakan keahlian magis yang digunakan untuk sebagai pengobatan, baik berupa pengobatan fisik itu seperti kayak patah tulang gitu, ataupun sakit yang tidak tampak atau sakitnya itu supranatural. Nah, dari adanya praktek ini muncullah kiai ahli ilmu hikmah yang dipercaya mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut. Nah, seperti masalah penyakit, jodoh, ataupun penglaris. Kiai ahli hikmah ini biasanya adalah guru tarekat yang memberikan wirid atau air yang sebelumnya telah didoakan kepada orang yang meminta pertolongan tersebut. Nah, seorang kiai ahli hikmah ini seringkali berperan sebagai dokter yang dianggap masyarakat yang memiliki kekuatan ini sendiri bisa menyembuhkan dengan cara yang cepat dan biayanya juga relatif murah. Sementara itu, di Banten juga telah berdiri banyak masjid atau ada banyak bangunan masjid yang ada di Banten. Namun, kebanyakan masjid tersebut itu tuh didominasi oleh kaum laki-laki. Jadi, kebanyakan masjid yang ada di Banten itu diisi oleh laki-laki karena kaum perempuan biasanya tuh hanya ke masjid ketika melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan seperti saat ini, terus sholat Idul Fitri atau Idul Adha saja. Hal ini disebabkan karena kuatnya dominasi laki-laki yang ada di masjid. Maka dari adanya hal tersebut muncullah masjid yang dikhususkan untuk perempuan atau untuk perempuan melaksanakan ibadah seperti berjamaah dan pengajian. Nah, masjid ini sendiri disebut sebagai Masjid Bale Wadon.
Nah, begitu juga dalam pelaksanaan ritual sholat tolak balak, biasanya kaum laki-laki sholat di masjid, sedangkan kaum perempuan sendiri sholat di balai wadon atau di tempat yang dipimpin oleh imam perempuan itu sendiri. Nah, adanya dari pemisahan ruang dalam hal beribadah ini mengakibatkan pada kaum wanita yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang ada di Banten. Hal ini dikarenakan oleh dominasi laki-laki di ruang sakral dan enggan menghadiri kegiatan yang diisi oleh ustadzah. Maka dampaknya pengajian yang diadakan oleh perempuan biasanya diisi oleh seorang ustadz dan berakibat potensi kaum perempuan dalam bidang keagamaan sendiri kurang terlihat atau terkesan sengaja memang disembunyikan. Kemudian poin yang kedua, yakni mengenai ritual tolak balak yang ada di Banten. Ritual yang ada di Banten sendiri kan ada banyak ya. Nah, ritual tersebut juga kerap dilakukan oleh orang Banten dalam upaya untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Adapun bentuk-bentuk dari ritual ini sendiri bisa berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, seperti kayak pada ritual ini seperti pada bulan-bulan Islam, juga yang berkaitan dengan kepemilikan rumah, kendaraan, dan lain-lain. Nah, di antara semua momen penting dari pelaksanaan ritual tolak balak, itu puncaknya ada pada ritual yang dilakukan pada bulan Syafar, yaitu dengan pelaksanaan sholat tolak balak. Kemudian ada beberapa aktivitas masyarakat di Banten yang dianggap sebagai ritual untuk menolak bencana atau musibah. Antara lain ada ini ritual yang berkaitan dengan bulan Islam. Nah, ini pada ritual ini ada beberapa poin ya. Yang pertama ini ritual menulis bismillah. Nah, ritual ini biasanya dilakukan pada malam tanggal 1 bulan Muharram di tahun baru Hijriah. Ritual ini dilakukan oleh santri di beberapa pesantren Salafi. Ritual ini adalah menulis bismillah sebanyak 114 kali dengan lafal yang harus ditulis jelas, dan setiap huruf yang memiliki lubang kayak seperti huruf mim dan hak yang ada pada bismillah tersebut harus terlihat jelas. Maksudnya terlihat jelas tuh apa ya, lubang pada huruf tersebut tuh harus terlihat jelas gitu loh. Nah, ketika melakukan ritual ini sendiri, santri tersebut itu harus berdiam diri di dalam kamar, tidak boleh keluar dari kamarnya. Santri juga dilarang untuk berkomunikasi ketika melakukan ritual tersebut. Selain itu juga ketika mereka melakukan ritual tersebut, mereka juga harus dalam keadaan suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, waktu pelaksanaan ritual ini dilakukan saat matahari terbenam sampai matahari terbit. Kemudian, kertas yang telah ditulisi lafal tersebut disimpan pada tempat yang sekiranya dapat dibawa kemana saja. Biasanya tulisan ini disimpan kayak di dompet gitu. Santri meyakini bahwa lafal bismillah yang mereka tulis itu mampu memberikan keselamatan dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk bagi yang menyimpan tulisan tersebut. Kemudian ada ritual ngebubur suro. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Nah, ritual ini dilakukan oleh para
khusus ibu-ibu dalam suatu kampung yang berkumpul di salah satu rumah warga dengan membawa beras serta kacang-kacangan seperti kacang kedelai, jagung, atau yang lainnya. Yang mana kemudian para ibu yang telah berkumpul ini membuat bubur dan mencampurinya dengan sayuran serta kacang-kacangan yang telah mereka bawa tadi. Setelah matang, bubur tersebut dibagikan kepada warga dengan menggunakan daun yang telah dibentuk menjadi mangkok sebelumnya. Adapun bubur ini dikenal dengan sebutan bubur balak. Sementara itu, ritual ini dilakukan untuk mengingat kejadian yang telah dialami oleh Nabi Nuh, di mana pada 10 Muharram, di mana saat itu Nabi Nuh dan kaumnya telah tertimpa musibah banjir dan persediaan makanan yang mereka bawa di kapalnya sudah mulai habis. Kemudian Nabi Nuh mencari solusi dengan cara membuat bubur dari sisa-sisa bahan makanan yang masih dimilikinya. Nah, dari sinilah kegiatan bubur syuro ini diperingati untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh tersebut. Kemudian ada ritual sholat tolak balak, di mana pada hari Rabu di minggu terakhir pada bulan Safar atau biasa dikenal dengan sebutan Rebu Wekasan, terdapat beberapa daerah di Banten yang melakukan sholat tolak balak. Nah, tujuan dilaksanakan sholat tolak balak ini sendiri adalah untuk mencegah penyakit-penyakit yang diturunkan oleh Allah, di mana masyarakat mempercayai bahwa pada bulan inilah semua penyakit dan semua musibah diturunkan. Maka dengan mereka melakukan sholat tolak balak, semua bisa terhindar dari penyakit dan musibah tersebut. Nah, ritual ini dilakukan oleh laki-laki di masjid, di mana mereka akan berkumpul dan melakukan doa bersama dengan membawa ketupat yang telah dibuat dari rumah masing-masing. Setelah acara selesai, mereka akan saling bertukar ketupat tersebut dengan tujuan untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara sesama masyarakat. Selain ketupat terdapat warga yang membawa nasi uduk ataupun kue-kue ke masjid untuk ritual tersebut. Nah, pada hari Rabu Wekasan sendiri terdapat larangan agar masyarakat tidak bepergian atau melakukan aktivitas apapun sebelum mereka melaksanakan sholat tolak balak tersebut. Nah, namun ketika setelah melakukan ritual tolak balak sendiri, maka mereka akan diperbolehkan untuk beraktivitas atau bepergian lagi. Adapun biasanya di majelis taklim pada Rabu Wekasan ini akan dibagikan kertas yang berisikan doa tolak balak kepada ibu-ibu pengajian untuk dibaca dan ditempelkan di atas pintu rumah, dimasukkan ke dalam sumur, dan dimasukkan ke dalam gentong atau penampungan air untuk minum agar terhindar dari segala penyakit dan musibah. Kemudian ada ritual paprahan. Nah, kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat pada bulan Safar dari jam 5 sampai jam setengah 6 di halaman masjid. Ritual ini adalah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan tujuan untuk keselamatan bumi. Kemudian yang terakhir adalah ritual ruahan. Ritual ini sendiri juga bisa disebut sebagai nisfu Sya'ban dan dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban. Biasanya masyarakat akan berkumpul di surau atau balai dan masing-masing membawa air minum. Air yang sudah didoakan biasanya dituangkan ke sumur supaya airnya berlimpah serta tidak mengalami kekeringan.
Setelah semuanya berkumpul, kemudian mereka akan mengadakan pengajian surat Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa bersama-sama. Selain itu juga orang-orang akan saling berkirim makanan kepada kerabatnya, kayak yang muda mengirim makanan ke saudara yang lebih tua. Nah, hal tersebut biasanya disebut dengan sesajen. Kemudian ada ngaruat. Nah, ruatan atau disebut juga ngaruat merupakan sebuah ritual yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas akan dihuninya tempat baru. Jadi ritual ini dilakukan ketika akan menempati kayak rumah baru atau toko baru dan apa-apa yang tempat yang baru. Nah, selain itu juga ritual ini memiliki tujuan untuk mengusir makhluk halus yang dipercaya telah menghuni tempat tersebut. Upacara ngaruat atau ruatan sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya ada ruatan pantai, ruatan rumah, ruatan masjid, dan lain-lainnya. Nah, ruatan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Padarincang, Kabupaten Serang. Nah, ruatan ini paling sering dilakukan oleh masyarakat Padarincang di Kabupaten Serang. Adapun tradisi yang sudah turun-temurun adalah ruatan rumah, di mana ritual ini dilakukan ketika rumah milik salah seorang di kampung hampir selesai pembangunannya, seperti telah berada di tahap berdirinya pondasi rumah dan pemasangan genteng atau tahap-tahap lain finishing lainnya. Nah, beberapa peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam ruatan sendiri adalah kayak seperti pohon pisang, buah pinang, tunas kelapa, dan bendera kain. Pada ritual ruatan sendiri akan mengundang seseorang yang dianggap sebagai sesepuh yang akan menyimpan peralatan ruatan di atas genting rumah. Nah, alat-alat yang digunakan untuk ngeruat rumah ini sendiri memiliki makna seperti pohon pisang yang diartikan sebagai penyejuk rumah, karena pohon pisang sendiri dianggap pohon yang paling banyak mengandung air. Terus buah pinang sebagai pengusir makhluk halus, tunas kelapa yang digunakan sebagai simbol bentuk kekokohan rumah, terus bendera kain yang dianggap sebagai simbol rasa syukur. Kemudian di setiap kamar akan disimpan dupa kemenyan dan lilin. Sedangkan di setiap pintu ruangan sendiri akan diberi tanda dari kapur siri yang berfungsi sebagai pengusir makhluk halus yang dipercaya telah menghuni ruangan-ruangan itu tersebut. Nah, peralatan ruangan tersebut akan disimpan oleh sesepuh yang sebelumnya telah diberi doa terlebih dahulu. Kemudian peralatan ruatan tersebut akan terus disimpan hingga rumah selesai dibangun secara keseluruhannya. Nah, bukan hanya ruatan pada rumah, namun juga ada ruatan masjid. Nah, ruatan masjid ini sendiri adalah ditujukan untuk tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan atas selesainya sebuah bangunan masjid yang telah selesai dibangun atau direnovasi. Tujuan ngeruat masjid adalah agar masyarakat sendiri dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberi keselamatan. Dengan ritual ngeruat masjid, diharapkan masyarakat sendiri dapat menggunakan masjid tersebut sebagai mana fungsinya, yaitu sebagai tempat ibadah dan bisa merawatnya
agar tetap terjaga bersih. Kemudian ada ruatan laut. Ruatan laut ini dilakukan tentunya di laut ya, di tengah-tengah laut. Ini dilakukan untuk tujuan mensyukuri hasil tangkapan ikan di laut dan sebagai tolak balak bagi para pendatang atau pengunjung yang telah ke pantai. Nah, ritual ini biasanya dipimpin oleh kepala desa. Kemudian mereka melakukan ruatan dengan memberikan sesajen berupa kepala kerbau, terus wangi-wangian atau bunga 7 rupa, buah-buahan, janur kuning, nasi, dan lauk pauk. Kemudian sesajen tersebut akan didoakan oleh para sesepuh setempat dengan doa-doa yang berbahasa Arab dan Jawa kuno. Sesajen tersebut akan dibawa memutari sekitar pantai oleh beberapa perahu nelayan yang telah dihiasi sebelumnya. Setelah melakukan itu, sesajen tersebut dilepaskan di tengah laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan untuk diberikan kepada penunggu lautan. Mereka berharap dengan dilakukan atau dengan diberikan sesajen kepada penguasa laut, maka mereka akan mendapatkan keselamatan, yakni terhindar dari bencana yang diakibatkan oleh penguasa laut. Kemudian perahu nelayan pun mengelilingi sesajen tersebut. Setelah selesai ritual, mereka melakukan makan bersama warga dan dengan menu nasi tumpeng dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pada malam harinya biasanya mereka akan mengadakan pertunjukan berupa wayang golek. Nah, selain sedekah laut, ada pula sedekah bumi yang kerap dilaksanakan oleh petani di Banten, di mana sedekah bumi ini merupakan ritual yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah yang telah diberikan. Pada umumnya semua ritual itu ditujukan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Allah yang telah diberikan kepada masyarakat yang ada di Banten tersebut. Kemudian ritual ini juga bertujuan agar mereka dapat memperoleh keselamatan, dijauhkan dari balak dan bencana. Dengan adanya sedekah bumi, masyarakat tentunya akan berharap agar terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Menurut Bustomi sendiri, seorang warga Desa Taras, Bandung, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat Banten secara turun-temurun setiap tahun sekali. Di desa tersebut, sedekah bumi dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu ritual labuh atau ritual yang dilakukan sebelum penggarapan lahan. Kemudian ada ritual dedomprekan, yakni ritual setelah panen padi. Dan kemudian ada ritual andon mangan, yaitu ritual yang dilakukan pasca panen. Kemudian ada ritual haul ngalembak. Ritual ini bertujuan untuk mengenang sebuah bencana alam yang disebut haul ngalembak. Ngalembak sendiri berasal dari kata kalembak yang dalam bahasa Sunda pesisir ini terdiri dari 2 suku kata, kalem kuombak atau tenggelam oleh ombak tsunami. Nah, haul kalembak sendiri dilakukan oleh masyarakat Banten dengan tujuan untuk memperingati peristiwa tsunami dari letusan Gunung Krakatau. Kegiatan haul ngalembak sendiri diselenggarakan oleh keluarga besar Kiai Haji Asnawi
Caringin di Masjid Salafiyah Caringin, yakni masjid kuno yang dibangun pasca tsunami sebagai ganti dari bangunan masjid yang telah hancur diakibatkan terjangan tsunami tersebut. Kemudian ada Wawacan Syekh. Wawacan Syekh sendiri merupakan ritual pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dilakukan pada acara hajatan atau selamatan, seperti pada acara khitanan, nujuh bulan, meruwat rumah, selamatan haji, atau acara dengan tujuan tertentu lainnya. Kayak misalnya pada pemilihan kepala desa, orang zaman dahulu apabila akan mengharapkan keselamatan ketika akan melakukan suatu hal, maka mereka akan selalu mengadakan acara selamatan yang di dalamnya dibacakan Wawacan Syekh itu sendiri. Misalnya kayak mau merantau, mencari pekerjaan, dan beli kendaraan baru. Dalam ritual Wawacan Syekh sendiri diperlukan semacam sesajen seperti kopi pahit dan manis, kue 7 rupa, bunga 7 rupa, air dalam baskom, rokok 2 batang, dan kemenyan. Nah, ketika alat-alat dalam ritual Wawacan Syekh sendiri tidak lengkap, maka pada saat melakukan ritual sendiri akan mengakibatkan adanya gangguan ketika acara itu berlangsung. Selain sesajen, disediakan pula minuman seperti kopi dan air, teh, makanan, buah-buahan, dan rokok bagi para undangan atau tamu yang hadir pada acara tersebut. Kemudian para tamu undangan tersebut pada umumnya adalah tetangga yang rumahnya itu berdekatan dengan rumah yang melakukan ritual tersebut. Makanan dan minuman yang telah disajikan di tengah-tengah para tamu yang hadir yang duduk melingkari di dalam ruangan tersebut, sehingga setiap orang dapat menjangkau makanan dan minuman yang telah disediakan selama acara tersebut berlangsung. Kemudian ada ritual yang berkaitan dengan siklus hidup. Nah, berikut ini adalah beberapa upacara atau ritual keagamaan yang berkaitan dengan siklus kehidupan. Yang pertama ada upacara kelahiran. Berkaitan dengan kelahiran di Banten, terdapat beberapa upacara yang berkaitan dengan kelahiran anak antara lain kayak upacara punaran atau syukuran usia kehamilan 3 atau 4 bulan. Terus upacara 7 bulanan atau rujukan atau yang biasa disebut dengan ngebubur. Kemudian ada upacara nyambut tamu, yakni ritual yang diadakan untuk syukuran atas kelahiran cabang bayi. Terus ada upacara cukuran atau akikahan, pemberian nama pada bayi. Terus upacara turun tanah, upacara sunatan, upacara menstruasi atau haid pertama jika anak perempuan. Terus ada upacara kematian juga, di mana ritual membaca Al-Quran di kuburan. Ritual ini biasanya dilakukan setelah proses pemakaman jenazah selesai. Pihak keluarga yang ditinggalkan biasanya menugaskan 6 ustadz atau santri untuk mengaji di makam almarhum selama 24 jam dalam 7 hari.
dengan durasi 1 jam secara bergilir. Setiap ustadz atau santri yang tidak mendapat giliran mengaji maka diperbolehkan pulang, tapi harus kembali ke makam ketika gilirannya tiba. Demi kenyamanan, pihak keluarga almarhum telah menugaskan seorang pembantu sementara yang bertugas untuk merapikan isi tenda yang telah disediakan, jam dinding sebagai pengingat waktu, tikar, lampu, peralatan makan, persediaan makan dan minum selama 7 hari. Puncaknya berada pada hari ke-7. Pagi dilaksanakan syukuran antara keluarga almarhum dengan ustadz atau santri yang ditugaskan mengaji. Menu makanan yang disediakan haruslah ayam utuh yang dipanggang atau disebut dengan ayam bekaka. Setelah itu, keluarga almarhum memberikan imbalan kepada orang yang sudah ditugaskan mengaji tersebut. Kemudian ada tahlilan. Kemudian ada ritual tolak balak menurut agama Islam. Nah, beberapa upaya yang bisa ditempuh oleh seorang muslim dalam mencegah bala atau musibah itu diantaranya adalah dengan cara berdoa, bertakwa, meminta restu dan ridho orang tua, sedekah, perbanyak istighfar, silaturahim, berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.